Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai pertemuan atau perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya mungkin kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Ketemu lagi dengan saya, Dani Almahya. Mungkin teman-teman di sini angkat 2020 sudah nggak asing dengan saya ya. Di semester sebelumnya saya mengampu mata kuliah analisis data statistik, dan untuk semester ini saya kebagian untuk mengampu mata kuliah analisis deret waktu begitu. Nah, nantinya mata kuliah ini akan tim teaching begitu, akan ada saya, kemudian ada Ibu Indah dan Pak Muklas. Mata kuliah analisis deret waktu atau kita singkat ADW itu memiliki SKS 3 dengan ketentuan 21, artinya apa? Dua untuk perkuliahan dan satu untuk praktikum. Jadi mata kuliah ini tentunya pasti akan ada praktikumnya nanti. Kita mungkin bisa bicarakan praktikum di minggu depan ya, supaya lebih detail jelasnya di lab mana, kemudian asistennya siapa begitu. Nanti kita akan bicarakan lagi. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang masih penasaran gitu ya. Kira-kira ini mata kuliah yang seperti apa gitu. Dan mau nggak mau harus diambil ya, karena ini mata kuliah wajib di prodi aktuaria ini begitu. Nah, deskripsi singkatnya mungkin bisa teman-teman lihat di kontrak perkuliahan ya. Jadi pada mata kuliah ini mahasiswa itu diharapkan gitu ya, memahami konsep-konsep dari data deret waktu, kemudian teknik maupun pemodelannya yang nantinya akan meliputi identifikasi, estimasi, dan diagnosa begitu. Kemudian selain itu juga mahasiswa diharapkan dapat melakukan pemodelan dan forecasting pada deret waktu, yang tentunya ketika prosesnya kita akan lebih sering bermain dengan data real di lapangan supaya teman-teman terbiasa menemukan data real itu seperti apa, kemudian cara pemodelannya seperti apa begitu. Nah, kemudian yang kedua ada capaian pembelajaran. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar analisis deret waktu. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi permasalahan dan solusi data empiris. Ingat ya, data empiris itu data real di lapangan. Kemudian yang ketiga, mampu mengaplikasikan teknik-teknik analisis deret waktu. Kemudian yang keempat, mampu melakukan perhitungan forecasting. Ya, jadi forecasting ini sebenarnya apa ya? Kalau bisa kita bilang tujuan akhir dari mata kuliah ini begitu ya. Ketika teman-teman sudah memahami konsep pemodelannya, diharapkan mampu untuk forecasting ke depan atau memperkirakan, memprediksi begitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mahasiswa mampu memodelkan data deret waktu stasioner dan non stasioner. Nah, ini istilah yang seperti apa nanti kita akan bahas. Jadi sambil berjalan dengan waktu, teman-teman juga akan menemukan istilah-istilah baru mungkin ya, seperti itu. Untuk indikator capaian ini sama dengan poin sebelumnya ya. Jadi untuk menjawab capaian pembelajarannya, mungkin bisa teman-teman baca sendiri nanti. Kemudian strategi pembelajarannya, jadi secara khusus itu ada 6 topik, konsep, kemudian model stasioner dan non stasioner, ada kemudian identifikasi model, estimasi, diagnosa, dan juga forecasting. Ini secara garis besar. Kemudian strategi pembelajarannya nanti akan ada nilai keaktifan setiap minggu. Jadi setiap minggu akan saya share tugas keaktifan di kuliah iterasi ID, dan saya rasa teman-teman sudah ada semua akun di sini ya di kuliah iterasi ID. Nanti bisa dibuka, nanti akan saya kirimkan enrollment key-nya. Dan yang kedua akan ada tugas besar. Jadi mata kuliah yang saya ampu itu sering apa ya? Saya pasti akan memberikan tugas besar di akhir menjelang UAS begitu. Mungkin teman-teman sudah nggak asing ya ketika analisis data statistik atau ADS dapat tugas besar juga gitu. Jadi ketika menjelang tugas akhir nanti teman-teman saya tugaskan untuk mencari data real di lapangan yang berkaitan dengan time series, kemudian dimodelkan dan juga diprediksi ke depan, kemudian dibuat poster dan juga makalah. Seperti ADS lah ya, seperti analisis data statistik. Kemudian yang ketiga, nanti juga akan ada tugas kelompok, dan saya inginnya setiap kelompok itu, setiap minggunya itu diacak anggota kelompok. Jadi ibaratnya semuanya pernah kebagian berkelompok dengan si A, si B, si C begitu.
Dan nanti saya harapkan ketua kelasnya dapat mengacak anggota kelompoknya dan datanya itu diserahkan ke saya setiap mau pengumpulan tugasnya. Itu ya, jadi saya harap sampai poin keempat ini teman-teman sudah paham garis besar dari mata kuliah ini. Kemudian ini tugasnya ya, ada 3 jenis, tugas kelompok, individu, dan tugas besar. Kemudian, nah ini dia, poin ke-6. Ini penting ini ya. Ini untuk masa depan teman-teman gitu ya. Jadi untuk pada poin ke-6 ada 5 kriteria penilaian. Yang pertama ada UTS, UAS, tugas keaktifan, kuis, dan praktikum maupun tugas besar. Nah, untuk poinnya kelima ini tidak bisa diganggu gugat ya. Jadi ada 5 yang sudah fix. Nah, yang bisa dirubah itu adalah persentasenya. Jadi mau berapa persen, silahkan teman-teman diskusikan rembukan di kelas. Saya tunggu maksimal minggu depan. Jadi kalau minggu depan tidak ada usulan, ya tetap seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau dirubah, saya tunggu maksimal minggu depan. Kemudian, ya ini kategori penilaian sama ya dengan mata kuliah yang lain. Sama persis. Ini jadwal perkuliahan dan juga yang terakhir tata tertib. Jadi saya sudah mengusulkan beberapa poin di sini. Nanti silahkan teman-teman pelajari, dibaca, kemudian jika ada yang mau ditambahkan silahkan. Saya sudah siapkan 2 kolom. Ini 2 kolom saja ya. Kok 2 kolom? 2 baris maksudnya. 2 baris saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti silahkan dipelajari, kemudian kalau ada yang mau ditambahkan atau mau dirubah, konfirmasi ke saya maksimal minggu depan. Begitu, kemudian, nah ini untuk ketua kelasnya ya, belum saya tunjuk, nanti silahkan teman-teman atur sendiri ketua kelasnya mau siapa untuk mata kuliah ini. Oke, mungkin itu eh, sekian terkait dengan kontrak perkuliahan. Kira-kira ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, siap-siap. Berarti untuk kontrak nanti akan saya kirimkan file ini, kemudian yang perlu ditambahkan atau dirubah silahkan nanti dirembukan ya. Jadi tanpa menunggu waktu lama-lama ya, jadi waktu kita mungkin tidak banyak karena kita sudah kepotong kontrak perkuliahan. Saya akan coba share screen untuk materi pertama kita. Ya, apakah sudah terlihat share saya? Sudah, Pak. Ya, oke. Ya, kita akan mulai materi dari pertemuan pertama kita ini ya, terkait dengan konsep dasar time series. Jadi, harapannya setelah memahami pertemuan pertama ini, teman-teman bisa membedakan begitu ya, data time series seperti apa, kemudian bagaimana ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Oke, ya ini adalah pertanyaan besar pertemuan pertama ini. What is time series data? Gitu. Jadi, data time series itu yang seperti apa? Begitu. Jadi, nanti Nanti akan ada banyak ilustrasi ya, data time series seperti apa, kemudian bagaimana polanya dan ciri-cirinya. Ini outline materinya. Yang pertama adalah konsep dasar, kemudian lanjut dengan karakteristik datanya, kemudian ada autocovariance dan autokorelasi seperti apa, dan juga ada white noise dan random walk. Gitu. Ya, di konsep dasar kan saya awali dengan ilustrasi. Jadi ada 2 data ini ya. Ini saya peroleh dari Google. Yang sebelah kiri ini adalah penggunaan sosial media ya, dari Facebook, YouTube, WhatsApp, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan itu ada penggunaan dari khusus WhatsApp, seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari kedua data ini ya, apa yang menjadi persamaan kedua gambar atau data ini? Apa kira-kira? Izin jawab, Pak. Iya, silahkan. Mungkin terjadinya peningkatan dari waktu ke waktu. Oke, peningkatan ya. Jadi, iya, jawabannya nggak salah, benar juga ya. Jadi, kalau dilihat, persamaannya adalah peningkatan dari waktu ke waktu. Tapi poinnya bukan itu. Poin yang ingin saya harapkan adalah kedua data ini diukur berdasarkan waktu. Nah, itu tadi kata kuncinya sudah dijawab juga ya. Jadi, indeksnya waktu. Kalau kita perhatikan di gambar sebelah kiri, waktunya tahunan. Dari tahun 2014 sampai 18 ya. Indeksnya jelas begitu. Nah, di gambar sebelah kanan, dia juga tahunan. Tapi dia penulisannya tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Ini sama-sama diukur berdasarkan waktu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah,
Apakah data yang diukur berdasarkan waktu itu ada data time series? Nah, itu dia. Apakah iya seperti itu atau apa ataukah ada syarat khusus begitu? Nah, ini adalah data yang saya oleh dari BPS Provinsi Lampung ya. Jadi data inflasi Provinsi Lampung tahun 2018 sampai 2022. Nah, ini data setnya, kemudian ini adalah time series plotnya. Data inflasi tersebut dicatat beraturan setiap bulan pada setiap tahun. Jadi pertanyaannya adalah, maka apa yang dimaksud dengan data time series kalau kalau dilihat dari pernyataan ini? Jadi kalau kita simpulkan, jadi data time series selain diukur berdasarkan waktu, juga rentangnya itu beraturan, ya, dicatat beraturan. Misalkan nih, data inflasi ini dicatat bulanan dari tahun 2018 sampai 2022. Dia bulanan, Januari ada, Februari ada, Maret ada, April ada dan seterusnya. Nah, ini adalah rentangnya itu sama gitu, rentangnya bulanan. Nah, itu yang dikatakan data time series. Jadi bukan hanya diukur berdasarkan waktu, tapi waktunya pun juga harus sama intervalnya gitu. Kalaupun misalkan tidak sama, misalkan Januari ada datanya gitu ya, diukur. Namun Februari Maret nggak diukur, diukur lagi April dan seterusnya misalkan selang-seling. Nah, jika seperti itu nggak bisa dikatakan time series karena rentang waktunya berbeda-beda seperti itu. Begitu ya. Ini ilustrasi lainnya. Jadi banyak sekali pemanfaatan dari data time series ini. Di gambar sebelah kiri itu ada bidang pertanian ya, pertanian. Kemudian di sebelah kanan ini ada COVID, nah ini dia kasus COVID yang cukup menghebohkan ya. Kemudian yang paling bawah ada terkait dengan ekonomi. Jadi ada pertanian, kesehatan, ekonomi. Jadi sangat banyak sekali pengaplikasian data time series ini. Kemudian pola. Ya. Data time series itu memiliki pola ya, memiliki pola. Pola yang paling umum atau pola sederhananya itu ada 4 ini. Kalau teman-teman lihat di bawah. Yang pertama ada pola konstan. Dia menyebar di sekitar rataannya, konstan. Kemudian yang kedua ada pola tren, naik, seperti ilustrasi tadi, naik dia. Kemudian ada pola seasonal. Seasonal itu adalah pola yang berulang. Misalkan seasonal Desember. Jadi mungkin misalkan dia naik di setiap Desember. Nah, itu adalah perulangan. Dan yang terakhir ada pola siklik. Nah, siklik ini kalau kita lihat, ini hampir mirip dengan seasonal ya, misalkan ya. Jadi eh, naiknya sama, turunnya sama. Namun yang membedakan adalah untuk siklik, dia perubahannya itu jangka waktunya sangat panjang. Mungkin kalau bulanan misalkan, setiap 12 bulan dia naik gitu misalkan. Tapi kalau siklik itu bisa bertahun-tahun. Contohnya ya, jadi perubahan untuk dia naik ataupun turun itu sangat lama sekali. Itu adalah data siklik dan sering terjadi di data ekonomi kalau data siklik. Nah, namun ini kan secara konsep ya, secara teori ada 4 ini. Namun ketika teman-teman nanti berjalan dengan data real, data asli, iya jangan harap mirip seperti ini begitu ya. Jadi bisa bermacam-macam gitu. Seperti di gambar sebelah kiri. Jadi ada pola acak seperti ini, ada pola siklik ini, bahkan pola siklik ya dia. Karena nggak ada indeksnya, jadi kita nggak tahu seberapa siklik dia. Kemudian ada uptrend, ada downtrend seperti dan sebagainya. Jadi itu, kata kuncinya ya sekarang. Ketika teman-teman berjalan dengan data real di lapangan, data asli, iya jangan harap dia akan persis dengan teori seperti ini gitu. Mungkin saja akan seperti ini bentuknya. Masih masih belum jelas ininya apa pola-polanya begitu. Begitu ya. Nah, itulah pentingnya tahap identifikasi nanti. Nanti ketika mata kuliah ini juga akan membahas identifikasi data dari waktu. Nah, itu fungsinya di situ nanti. Nah, kemudian proses stokastik kita akan singgung sedikit. Jadi sebenarnya proses stokastik atau prostok nanti akan ada mata kuliahnya sendiri ya. Tapi karena ini beririsan, kita akan coba lihat. Di mana irisannya dengan data dari waktu? Ya di sini. Jadi data dari waktu kalau kita ketahui, misalkan kita punya YT, Y-nya itu adalah ruang keadaan atau suatu sampel acak. T-nya itu waktu. Nah, berarti data dari waktu sebenarnya adalah bagian dari proses stokastik.
Contohnya banyak seperti cuaca harian, kemudian banyaknya trombosit, laju pertumbuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara proses stokastik, ya tidak harus terkait dengan waktu begitu. Nah, tapi kalau dari waktu itu pasti proses stokastik yang indeksnya waktu, begitu ya. Jadi itu kaitan sedikit dengan proses stokastik. Jadi dapat kita simpulkan sementara data deret waktu adalah suatu himpunan pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu dan intervalnya pun sama. Kemudian terkadang memiliki kebergantungan pengamatan dari waktu ke waktu. Kemudian bagian dari proses stokastik dan contohnya sangat banyak sekali ya, contohnya di sini. Nah, itu ya, ini kesimpulan sementara kita. Nah, jika T besar itu adalah waktu, maka YT itu disebut time series-nya. Realisasinya itu disebut data time series. Bagaimana menentukan model YT? Nah, YT itu pasti memiliki model YT sehingga model tersebut dapat digunakan untuk forecasting atau perakiraan di masa depan data. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab ketika kita belajar terkait dengan time series. Jadi modelnya itu seperti apa gitu supaya bisa kita gunakan untuk memprediksi ke depan. Secara umum model time series dapat dituliskan sebagai berikut. YT sama dengan suatu fungsi ditambah dengan ET atau galat waktu ke T. Suatu fungsi ini dapat berupa fungsi linier, fungsi kuadratik, dan fungsi lainnya. Jadi secara umum ya akan sama dengan model lainnya ya. YT sama dengan suatu fungsi ditambah dengan galat waktu ke T. Dengan asumsi galatnya sendiri itu adalah menyebar normal dengan rataan 0 dan variasi sigma kuadrat dan tidak berkorelasi. Nah, ini yang kita harapkan ya. Nanti akan ada istilah-istilah yang terkait ini di akhir materi ini. Ini juga ilustrasi lagi ya untuk berbagai macam model time series yang ada. Nah, ini manfaat dan tujuan. Jadi memodelkan data time series sehingga dapat dilihat perilaku data lebih lanjut. Ini salah satu manfaat yang pertama. Jadi dengan memahami analisis data waktu atau time series analysis, kita bisa melihat itu perilaku sebuah data time series. Apakah dia ada trennya, ada musimannya, itu bisa kita identifikasi nantinya. Kemudian yang kedua adalah melakukan prediksi ke depan atau perakiraan jangka pendek atau short time forecasting. Dan ruang lingkupnya juga sangat banyak sekali ya. Ini yang saya sebutkan dalam sosial, ekonomi, teknik, bisnis, industri, klimatologi, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Gitu. Jadi itu kurang lebih sedikit terkait dengan data time series. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Belum ada? Oke ya, belum ada ya. Ini belum ada antara bingung atau sudah paham sekali begitu ya. Oke, ini konsep dasar atau notasi yang mungkin nanti teman-teman sering temui di time series ya. Yang pertama adalah misalkan proses stokastik IET, tadi proses stokastik sudah kita bahas dengan rataan mu T, maka nilai harapan dari YT adalah mu T. Dan di sini ada bentuk autocovariance-nya. Autocovariance itu apa? Itu sudah pernah dibahas di ADS ya, analisis data statistik. Silahkan buka lagi catatannya. Kemudian selanjutnya adalah autocorrelation function. Terkait dengan korelasinya juga sudah pernah kita bahas di ADS. Silahkan dibaca lagi. Namun di sini yang membedakan adalah ada kata-kata autocovariance dan autokorelasi ya. Jadi secara gampang misalkan kita bahas autokorelasi, auto dan korelasi gitu. Jika korelasi itu adalah sebuah hubungan dan kita tambahkan auto di depannya, artinya adalah hubungan dengan dia sendiri. Jadi auto korelasi itu adalah hubungan dengan dia sendiri. Jadi ketika kita bicara time series, kita akan sering itu bersinggungan dengan yang namanya auto korelasi. Jadi terkaitan dengan dirinya sendiri. Gitu. Nah, ini ada strategi pemodelan. Ini konsep yang diutarakan Box dan Jenkins pada tahun 1976. Jadi ketika kita ingin memodelkan data-data waktu, atau mungkin bisa juga kita sebut pemodelan secara umum ya. Yang pertama kita akan melakukan identifikasi di tahap model specification. Kita akan mengidentifikasi data-data waktu yang diperoleh dari lapangan. Kita identifikasi apakah dia tren, musiman, dan lain sebagainya. Kemudian ada tahap model fitting, jadi proses menemukan estimasi terbaik
ketika sudah kita tentukan modelnya apa di tahap pertama, kita harus menentukan tuh parameternya, menentukan estimasi terbaiknya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah model diagnostik. Jadi proses yang berkaitan dengan penilaian kualitas model yang telah kita tentukan di tahap 1 dan tahap 2. Jadi setelah ketemu modelnya di sini, model dugaan, kita estimasi parameternya dan kita cek apakah dia baik atau tidak. Dan ini secara umum menurut blockchain King tahun 1976. Nah, lanjut ke karakteristik data deret waktu. Yang akan menjadi bahasan ada dua. Yang pertama adalah data stasioner dan non stasioner. Ini seperti apa begitu? Jadi stasioneritas sendiri eh, definisinya adalah dikatakan stasioner apabila data deret waktu memiliki nilai tengah atau rataan dan ragam atau fluktuasi yang konstan dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalkan saya punya plot deret waktu ya, saya lebih suka untuk gambar-gambar seperti ini ya. Seperti ini, misalkan saya punya data seperti ini. Misalkan ya ini ya, seperti ini. Nah, yang dinamakan nilai rataan tengah, nilai rataan atau nilai tengah rataan ini menyebar konstan, dia yang bisa kita katakan seperti ini. Anggaplah ungu ini rataannya gitu ya. Nah, misalkan rataannya itu di tengah ini. Ketika ada sebuah data time series dan dia menyebar hanya di sekitar nilai rataannya, dia dapat dikatakan stasioner. Tapi kalau misalkan ternyata datanya itu malah naik ataupun turun dan menjauhi nilai tengahnya, berarti dia terindikasi tidak stasioner. Dan yang kedua terkait dengan ragam atau fluktuasi. Jadi fluktuasi itu menyebar ya, menyebarnya bagaimana begitu. Jadi misalkan data seperti ini ya. Nah, awalnya dia biasa, lama-lama dia membesar seperti ini. Nah, ini adalah berfluktuasi. Nah, jika seperti ini berarti dia terindikasi tidak stasioner gitu. Nah, konsep dari kestasioneran adalah tidak terdapat pengaruh antar waktu terhadap observasi serta struktur peluang tidak berubah. Artinya ketika waktu bertambah ya datanya nggak akan berubah. Itu yang dinamakan stasioner. Tapi ketika waktunya bertambah, datanya juga berubah, misalkan naik atau turun, nah itu berarti dia dipengaruhi oleh waktu, tidak stasioner. Itu secara sederhananya. Nah, stasioner pun juga dibagi dua ya. Ada yang namanya stasioner kuat dan stasioner lemah. Nah, stasioner kuat itu adalah suatu proses stokastik dengan rataan T. Dikatakan kuat jika fungsi dari YT1 sampai YTN itu sama dengan fungsi dari YT1 plus K sampai YTN plus K. Artinya kalau eh, misalkan saya punya data set seperti ini ya. Misalkan nih, saya bagi dia di sini. Nah, saya bagi dia di sini ini misalkan bagian pertama gitu. Nah, ini akan sama persis dengan saya bagi untuk yang di sini dan seterusnya. Nah, ketika bagian-bagiannya sama persis, dia pasti stasioner kuat. Sama ya dia, sama. Nah, tapi ya kita ngomongin data di lapangan, apakah ada data yang seperti ini gitu? Apakah ada data yang ketika kita bagi-bagi pasti akan sama persis begitu? Itu kan sangat jarang terjadi. Mungkin malah tidak ada mungkin ya. Jadi stasioner kuat seperti itu. Nah, yang kedua adalah stasioner lemah. Nah, ini stasioner yang sering kita temukan di lapangan dan mungkin terjadi di stasioner lemah. Di proses stokastik IET dikatakan stasioner lemah jika yang pertama adalah min-nya konstan, rataannya konstan, kemudian variansinya konstan gamma 0 dan juga kovariannya gamma K. Nah, jika ada bentuk seperti ini berarti dia dikatakan stasioner lemah atau minimal stasioner begitu ya. Jadi stasioner yang sering ditemukan di data-data nyata seperti ini. Gitu. Kemudian misalkan YT itu stasioner saat N sama dengan satu atau data univariat satu variabel, maka YT itu sama dengan fungsi dari YT min K. Sehingga untuk semua T dan K sebagai berikut. Sebelum saya akhiri akan ada tugas. Jadi 3 poin tugas. Yang pertama adalah
Silahkan unduh data tugas pada laman berikut. Jadi mungkin yang angkatan 2020 ADS kemarin sudah nggak asing ya dengan website saya. Jadi saya punya website, kemudian silahkan download data di sini, banyak data di sana. Kemudian pilih dan unduh data dengan nomor 22. Jadi silahkan klik data nomor urut 22. Dari data tersebut, gambarlah plot time series menggunakan R dan lampirkan pilihan yang digunakan. Kemudian, yang poin kedua, dari data yang pertama tadi, silahkan simpulkan apakah data tersebut mengikuti pola Safner atau tidak, dan berikan alasan yang sesuai. Kemudian yang terakhir, dari data yang tadi, hitunglah nilai auto correlation sample dengan lag sampai ke 6 menggunakan alat bantu Excel dan lampirkan file pengerjaannya. Ini ya. Jadi silahkan hitung dengan Excel. Cepet tuh kalau pakai Excel, tinggal tarik-tarik ke bawah, kemudian disimpan file pengerjaannya dan dikumpulkan ke ketua kelas. Sebelum pertemuan minggu depan harus sudah saya terima. Nah itu mungkin kira ada pertanyaan atau tidak dari pertemuan pertama ini. Mungkin ada yang bertanya terkait tugas atau materi. Izin bertanya, Pak. Oh ya silahkan. Mohon maaf ini mundur agak banyak dari penjelasan materi hari ini. Untuk di slide manfaat mungkin ya, kalau tidak salah. Ini ya. Nah ya, di situ disampaikan untuk manfaat yang kedua melakukan prediksi ke depan atau perakiraan jangka pendek. Kenapa di situ hanya ada jangka pendek gitu? Apakah mungkin ada manfaat untuk jangka panjang juga gitu? Karena kan data time series ini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan juga ya misalnya. Jadi mereka pasti butuh data-data jangka panjang atau prediksi jangka panjang untuk perusahaan seperti itu. Itu bagaimana ya, Pak? Iya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Sangat baik ya pertanyaannya. Ya, ini menarik. Jadi, manfaat yang kedua itu kan prediksi ke depan atau perakiraan ke depan, namun jangka pendek. Nah, kenapa di sini dikhususkan jangka pendek? Kenapa nggak jangka panjang? Karena model-model time series, parametrik atau yang kita bahas nantinya, ini memiliki apa ya, tingkat tingkat keakuratan atau mungkin kesalahan nantinya. Semakin panjang kita memprediksi ke depan, itu tentunya kesalahannya akan semakin membesar seperti yang saya tadi bilang ya di gambar sebelah kanan yang atas. Ini ketika kita punya batas kepercayaan seperti ini, selang kepercayaan seperti ini, dia semakin panjang waktunya dia akan membesar. Artinya margin errornya itu akan besar begitu. Jadi semakin jauh dia akan sangat membesar. Jadi ketika dia membesar, misalkan sampai di periode ini, tentunya akan sangat jauh sekali di sini eh, interval prediksinya begitu. Beda kalau kita hanya fokus misalkan nih prediksi 3 periode ke depan gitu. Jadi kita fokus ke 3 periode, misalkan sampai di sini. Nah, batasnya tuh hanya kecil di sini. Ini tentunya akan berpengaruh terhadap apa ya, ketelitian atau ketepatan begitu. Oleh karena itu di sini ada istilah apa ya, seperti mengkhususkan gitu ya. Jadi jangka pendek gitu, jangka pendek. Karena model-model yang akan kita bahas nantinya ya cukup andal untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang nah itu perlu diperhatikan kembali seperti itu. Mungkin ketika membutuhkan jangka panjang bisa dengan teknik lainnya mungkin yang mungkin dibahas di materi akhir perkuliahan ini atau di mata kuliah lainnya begitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Apakah terjawab kira-kira? Iya Pak, sudah cukup. Terima kasih banyak Pak. Ya, itu eh mungkin sudah cukup ya terkait dengan pertanyaan mengingat waktunya sudah hampir habis. Ini pustaka yang digunakan. Silakan teman-teman cari nanti bukunya. Kalau tidak salah ini ada di perpustakaan ITERA ya. Untuk yang nomor 1 dan 2, nomor 3 saya belum mengecek. Silakan nanti cari. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pagi hari ini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan ke ketua kelas ataupun japri ke saya langsung juga boleh. Untuk kontrak perkuliahannya saya tunggu minggu depan kepastiannya.
Oke ya, saya akhiri. Semoga apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.